Halo guys, kali ini aku mau share pengalaman aku ngebantu klien aku ini ya menurunkan cost per purchase dari segini menjadi segini ya sekitar 50-an%. Yang dilakukan adalah ya ngasih makan AI dan penawaran yang masuk akal. Ya ini bisa dikategorikan sebagai ngulik di luar dashboard. Jadi bukan mencari teknis-teknis terbaru seperti yang digembor-gemborkan di luar sana ya. Jadi silakan simak video ini sampai akhir. Nantinya teman-teman langsung bisa mempraktekannya dan semoga bisa melihat cost per purchase-nya juga bisa turun. Let's go, kita mulai. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan ke klien-klien yang tentunya sudah konsultasi sejak 2019. Oke, Nova Vivu, kita akan langsung masuk ya ke apa yang akan aku share. Meta Ads lebih murah 50% dengan ngasih makan AI dan penawaran masuk akal ya, yang mana ini juga termasuk ngulik di luar dashboard. Buat teman-teman yang belum ngerti apa itu ngulik di luar dashboard, intinya adalah memperbaiki variabel-variabel di luar dashboard seperti produknya, konten iklannya, penawarannya, dan tetek bengek yang lainnya, intinya di luar dashboard ya. Oke, ini aku menginfokan juga klien aku ini itu dia brand yang menjual produk solusi untuk masalah di rumah. Tapi lebih tepatnya apa, ini aku nggak bisa share karena ini informasinya cukup sensitif. Oke guys ya, jadi diagnosa awal pada saat awal konsultasi ya, dia itu share dashboardnya dan juga pembukuannya. Nah, diagnosa awalnya adalah aku melihat produknya itu sudah saturated ya, dan juga konten iklan yang kurang varian gitu ya. Jadi aku melihat walaupun produknya memang sudah saturated, tapi masih ada kemungkinan di konten iklannya, karena konten iklannya itu cuman gitu-gitu doang. Betul, klien aku ini sudah testing beberapa konten iklan, tapi varian-varian yang lain itu mirip-mirip lah gitu, stylenya, vibe-nya tuh mirip gitu. Makanya aku bilang kurang varian. Terus juga landing page terlalu deskriptif dan penawarannya itu kurang menarik ya. Nah, jadi aku sarankan perbaikannya kepada klien aku ini adalah, Mas, testing lah konten iklan yang benar-benar fresh, benar-benar beda dari sebelumnya. Aku tanya, Mas mampu nggak? Kalau nggak mampu, coba hire aja influencer yang masih ada di market ini gitu. Karena kalau nanti iklannya cuman gitu-gitu doang, ya udah ntar hasil iklannya akan segini-segini terus ya, di angka 134.000, dan itu di klien aku itu kurang oke ya. Terus landing page-nya juga harus menunjukkan bukti bahwa produknya itu benar-benar berhasil gitu. Ya, jadi nggak cuma sebatas ngasih tahu produknya terbuat dari ini dan itu gitu. Dan juga memberikan penawaran yang lebih masuk akal. Ya, ini ntar juga akan aku jelaskan gitu. Oke, terus klienku itu bertapa, lalu juga tentunya dia memperbaiki dengan dites. Nah, terus akhirnya di konsultasi yang sesi yang berikutnya, akhirnya klien aku sudah memberikan data nih, ya jeng-jeng gitu kan. Nah, ternyata dia hiring 2 influencer ya, dengan mendapatkan 2 konten iklan. Jadi masing-masing influencer itu mendapatkan 1 konten iklan. Itu hasilnya seperti ini ya. Yang influencer pertama dapat cost per purchase di 36.000 sekian, yang kedua di 85.000 sekian. Nah, yang 36.000 sekian ini dia keep, yang konten iklan kedua ini dia matikan gitu. Dan ROAS-nya sekian ya. Kalau kita lihat dari yang tadi, wah, ini cukup lumayan jauh. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang tanya, ini caranya testing gimana? Dia menggunakan metode EBO ya. Jadi karena memang dia ingin matikan konten iklan di bagian ad set. Jadi ini adalah ad set, isinya cuma 1 konten iklan. Jadi yang nggak oke ini dimatikan. Nah sekarang teman-teman supaya mempraktekannya ini itu nanti lebih paham, aku akan menjelaskan kenapa dan bagaimana ini kok bisa menurunkan cost per purchase sampai 50% ya. Oke, jadi gini guys ya. Jadi
AI Meta ya, ketika di awalnya sebelum dia konsultasi dengan aku, itu dia udah stuck ya mencarikan audiens dengan konten varian iklan yang mirip-mirip ya. Jadi sebelumnya dia bikin konten iklan pakai mukanya dia. Nggak ada yang salah dengan muka dia. Cuman bisa jadi marketnya udah jenuh gitu dan kurang diterima dengan market, terus AI-nya itu ya karena mukanya dia kayak gitu. Sekali lagi nggak ada yang salah dengan mukanya dia ya. Dia mencarikan audiens yang orang itu lagi, dan udah nggak convert gitu. Jadi udah stuck gitu. Nah sedangkan ketika dia udah testing konten iklan yang baru dengan influencer juga, dan tentu influencer berarti kan mukanya beda ya, dan juga backgroundnya berbeda. Nah akhirnya AI Meta bisa mentargetkan kolam audiens dengan varian konten iklan yang fresh tadi ya dibandingkan sebelumnya. Jadi dengan konten iklan yang fresh, si AI-nya Meta gitu kan, itu bisa mencarikan pool audiens yang berbeda dibandingkan dengan yang awal tadi. Jadi kalau teman-teman mungkin ya stuck ROAS-nya, cost per purchase-nya itu mahal, kalau mau memurahkan ya, coba ya testing konten iklan yang benar-benar fresh gitu. Terus sebelumnya landing page-nya kan terlalu deskriptif ya, menjelaskan tentang produknya sebatas kayak terbuat dari apa, bisa apa, dan bisa itu gitu. Ya itu boleh, tapi orang beli bukan karena itu ya. Terus aku arahkan untuk menunjukkan bukti ya, atau hasil akhir yang terbukti. Jadi dia ada testimoninya, dia upload, dia ceritakan ulang gitu. Terus dia juga menunjukkan bahwa gimana sih prosesnya produk ini bisa menangani seperti itu. Terus juga yang paling penting adalah yang ketiga ini ya, penawaran yang kurang menarik ya. Terutama kalau produk solusi ya, itu jangan cuma sebatas harga coret bohongan, itu nggak menarik. Nah klien aku ini aku sarankan untuk memberikan penawaran yang lebih masuk akal dengan memberikan pilihan harga kepada customer agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Misal teman-teman itu menjual suatu pengharum ruangan kayak gitu. Nah, kalau pengharum ruangannya itu kalian mau menjual lebih dari satu, nah teman-teman bisa menggunakan cara ini yang aku sarankan ke klien aku, yaitu adalah misal kalau satu ruangan, katakanlah ruangannya ukurannya 3x4, itu cukup butuh satu botol. Tapi kalau ruangannya katakanlah 5x6 meter misalnya gitulah, atau 5x8 meter gitu, itu butuh 2 gitu. Dan kalau beli 2 itu nanti harganya lebih terjangkau. Atau mungkin kalau beli satu single, untuk single orang itu, kalau untuk family pack harganya sekian lebih terjangkau. Nah maksudnya itu seperti itu. Nanti kalian aplikasinya silakan disesuaikan. Jadi orang ketika mau check out, ketika mau beli itu menjadi apa ya, ada pilihan dan terarah, oh ini sesuai dengan kebutuhan aku kayak gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman sampai di akhir video ini dan membutuhkan waktu aku seperti klien aku seperti ini, boleh ya teman-teman bisa daftar konsultasi ya, linknya di bawah. Tapi ingat, ini nggak untuk semua orang ya, hanya untuk yang memenuhi syarat-syarat aja gitu ya. Syarat-syaratnya juga ada di link di bawah begitu. Yang belum memenuhi syarat silakan simak video-video Fusik aja gitu ya. Damai. Oke gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.